Halo minasang, o genki desu ka? Catatan bahasa Jepangku kali ini adalah bagian kedua dari video kata sifat bentuk lampau. Pada bagian pertama, aku sudah bahas tentang perubahan bentuk lampau dari kata sifat i. Sekarang, pada bagian kedua, aku akan lanjutkan tentang perubahan bentuk lampau dari kata sifat na. Jadi, kita sekarang fokus ke kata sifat na. Ini adalah beberapa contoh dari kata sifat na. Ada kirei, artinya indah atau cantik. Ada kantang, artinya mudah atau gampang. Shizuka, artinya tenang atau damai. Nigiyaka, artinya ramai. Dan masih ada banyak contoh lainnya, tapi di sini aku ambil beberapa saja. Oke, sekarang aku mau mengingatkan dulu tentang perubahan bentuk lampau dari kata sifat i. Nah, sebelumnya itu, kalau kata sifat i, huruf i terakhir diubah menjadi kata dan kunakata. Seperti ini ya, tanoshi, artinya menyenangkan. Bentuk lampau positifnya adalah tanoshikatta. Kalau bentuk lampau negatifnya, tanoshi kunakatta. Terus samui menjadi samukata dan samukunakatta. Jadi yang diubah adalah kata sifatnya. Huruf i terakhir dari kata sifat tersebut diganti menjadi kata dan kunakatta. Tapi sekarang untuk kata sifat na, yang diubah bukan kata sifatnya, tapi belakangnya ini. Jadi des ini nanti kita akan ubah menjadi deshita, terus yang ini menjadi dewa arimasen deshita. Saya ulangi sekali lagi, kalau kata sifat i dibawa ke bentuk lampau, dia harus diubah menjadi seperti ini. Huruf i dari kata sifatnya diganti menjadi kata dan kunakata. Tapi kalau kata sifat na, kata sifatnya tetap tidak berubah. Yang berubah adalah bagian belakangnya ini. Des ini kita ubah menjadi desita, terus yang ini menjadi dewa arimasen deshita. Nah, biar lebih jelasnya kita lihat contohnya. Oke, ini beberapa contoh kata sifat na. Misalnya minggu lalu kita pergi ke Tokyo. Lalu sekarang kita menceritakan pada teman bahwa Tokyo ramai. Jadi Tokyo ramai. Oke, kalian lihat di sini. Ramai itu adalah nigiyaka. Nigiyaka. Tokyo wa nigiyaka deshita. Tokyo wa nigiyaka deshita. Tokyo ramai. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, kata sifatnya itu tetap nigiyaka. Yang diubah adalah belakangnya. Des menjadi deshita. Bisa ya bedakan, kalau kata sifat i, itu kata sifatnya yang kita ubah menjadi kata dan kunakata. Di belakangnya itu des. Tapi kalau kata sifat na, kata sifatnya tetap, yang diubah adalah belakangnya. Ini menjadi deshita. Deshita. Tokyo wa nigiyaka deshita. Tokyo ramai. Sekarang kalau kalimat negatif lampaunya bagaimana? Tokyo tidak ramai. Tidak ramai. Tokyo wa nigiyaka dewa arimasen deshita. Tokyo wa nigiyaka dewa arimasen deshita. Tokyo tidak ramai. Jadi des diubah menjadi dewa arimasen deshita. Paham ya penjelasannya? Kita coba contoh lain. Tes minggu lalu mudah. Senshū no testo wa kantan deshita. Senshū no testo wa kantan deshita. Tes minggu lalu mudah. Jadi tinggal ininya diganti deshita. Kata sifatnya tetap. Sekarang kita buat kalimat negatif lampaunya. Tes minggu lalu tidak mudah. Senshū no testo wa kantan dewa arimasen deshita. Senshū no testo wa kantan dewa arimasen deshita. Tes minggu lalu tidak mudah. Ingat ya, ini deshita, yang ini dewa arimasen deshita. Sampai sini bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut. Masih ingat dengan kalimat 2? Kita sudah bahas di video bagian pertama. Yaitu untuk menanyakan kesan terhadap sesuatu dalam bentuk lampau ya. Seperti ini. Bagaimana tes minggu lalu? Bagaimana tes minggu lalu?
Senshū no testo wa dou deshita ka? Tes minggu lalu bagaimana? Atau bagaimana tes minggu lalu? Ingat ya, do artinya bagaimana. Jadi kalian bisa jawab dengan kalimat 1 atau kalimat 3. Tergantung kata sifatnya. Kalau kata sifat i, itu polanya seperti kalimat 1. Kalau kata sifat na, itu menggunakan pola kalimat 3. Kita lihat contohnya. Kalimat 1 ada Senshū no testo wa muzukashii katta desu. Tes minggu lalu sulit. Muzukashii katta ini adalah kata sifat i. I diubah menjadi kata atau kunakata. Diakhiri dengan des. Kalau kalimat 3, Senshū no testo wa kantang deshita. Tes minggu lalu gampang atau tes minggu lalu mudah. Kantang ini adalah kata sifat na. Jadi kata sifatnya nggak berubah. Yang diubah adalah belakangnya. Des diganti menjadi deshita. Itu ya perbedaannya. Kalau kata sifat i, kata sifatnya yang kalian ubah. Kalau kata sifat na, belakangnya ini yang kalian ubah. Jadi tergantung kata sifatnya untuk menjawab pertanyaan ini. Nanti coba saja lihat-lihat lagi dan bandingkan kalimat 1 dan kalimat 3. Perbedaan kalimat yang menggunakan kata sifat i dan kata sifat na. Itu semua sudah dibahas sebelumnya, jadi kalian bisa bandingkan. Oke, semoga penjelasan saya bisa cukup dimengerti dan bisa membantu kalian dalam belajar bahasa Jepang. Sampai di sini dulu videonya, sampai jumpa.